Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur, kelas A dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling Brownian. Nah, adapun pandangan Bowen yaitu keluarga merupakan faktor penting bagi individu. Family terapi versus family system terapi. Nah, kalau family terapi itu tindakan terapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologisnya. Nah, sedangkan family system terapi yaitu sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Nah, adapun ragam terapi keluarga yang pertama itu intergenerasional, struktural, strategik, dan eksperimental. Nah, pendekatan Bowen menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, dan keluarga kakek nenek. Nah, keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Adapun konsep dasar Bowen itu yang pertama differentiation of self. Nah, yang kedua itu triangulasi, yang ketiga sistem emosional keluarga, yang keempat proses proyeksi keluarga, yang kelima proses transmisi multigenerasional, yang keenam itu sibling procession, yang selanjutnya itu dan yang terakhir regresi sosial. Itu pembedaan self. Nah, ini merupakan konsep di dalam maupun interpersonal dari individu. Aspek dalam merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Nah, orang yang mampu membedakannya adalah orang yang tidak ingin atau ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Nah, aspek interpersonal yaitu orang yang tidak mampu membedakan akan beraksi secara emosional baik positif maupun negatif terhadap orang lain. Ia memiliki identiti otonom yang terbatas. Nah, selanjutnya orang mampu membedakan apa yang mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya, mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk orang lain dalam proses pembedaan. Adapun tujuan dari konseling ini yaitu untuk menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul, meningkatkan setiap partisipasi disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Metode standarnya adalah dua orang dewasa ditambah sebagai pelatih atau supervisor. Adapun tujuan konseling yaitu menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul, meningkatkan setiap partisipan disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Sebagai pelatih, meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Teknik terapis meliputi yaitu mendefinisikan hubungan antara anggota keluarga, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu-satu atau minimal hubungan segitiga dalam sistem, mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem emosional. Adapun bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen yang pertama itu perubahan alamiah. Nah, perilaku manusia itu selalu berubah di mana sebagai perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya, dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Kedua yaitu perubahan rencana. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Apabila suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang yang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Tetapi sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau bahan tersebut. Nah, setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah dan berbeda-beda meskipun kondisinya sama. Nah, di dalam program-program kesehatan agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif.
Adapun strategi perubahan tingkah laku yaitu yang pertama pemberian informasi. Nah, dengan memberikan informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Nah, selanjutnya dengan pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya itu. Nah, yang kedua yaitu diskusi dan partisipasi. Nah, cara ini tuh adalah peningkatan cara yang kedua di mana dalam memberikan informasi-informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja tetapi dua arah. Nah, hal ini itu berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi tetapi juga harus aktif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi tentang informasi yang harus diterimanya. Nah, yang terakhir yaitu adalah teknik. Nah, yang pertama itu genograms, kembali ke rumah, detriangulasi, hubungan orang perorangan dan perbedaan self. Nah, itulah materi sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.